dari mana bahan bakunya, ya, bagaimana proses pembuatannya, jam berapa mulai buka dan tutup, itu dia di situ jelas prosesnya. Itu harapan dalam sebuah catatan dan perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Siraj Arusi Official. Konten dakwah motivasi dan berbagai informasi. Selamat mengikuti. Mengatakan orang yang tidak memiliki harapan dalam hidup, sesungguhnya orang itu sudah mati sebelum mati. Adanya seperti tiadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh tidak memiliki harapan, atau kita tidak boleh putus asa. Apapun kondisi kita saat ini, ya, misalnya akibat dampak pandemi COVID-19 virus corona, apapun, tapi kita tetap optimisme ke depan, harus terus membangun harapan. Agama melarang orang yang putus asa, orang yang tidak memiliki harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi di ayat tersebut jelas Allah melarang kita untuk putus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah pasti akan selalu memberikan rahmat kepada orang-orang yang memang mempunyai selalu harapan. Tetapi jangan pula menghayal. Ada beda antara harapan dengan hayalan. Kalau hayalan itu seseorang menginginkan sesuatu, dia pikirkan dan bayangkan, ya, ilusinya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Contoh misalnya, katakanlah ada orang ingin punya usaha jual bakso misalnya. Dia pikirkan dia punya kios bakso, banyak pelanggannya, yang beli banyak, omsetnya banyak, ya, terus keuntungannya banyak, ya, dia hitung bertumpuk-tumpuk. Tapi itu cuma dalam pikiran dan hayalannya, dia nggak kemana-mana, dia di rumah saja. Itu nggak boleh. Tetapi kalau harapan itu, Dr. Ilyas Ismail dalam buku Pilar-Pilar Takwa mengutip pendapat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ada 3 aspek untuk memenuhi harapan itu. Yang pertama, harapan itu mesti jelas sebab dan prosesnya dan dideskripsikan, didefinisikan. Contoh tadi misalnya, ada orang ingin punya kios bakso, maka dia mesti jelas deskripsinya. Apa nama kiosnya, di mana tempatnya, berapa modal yang dibutuhkan, dari mana bahan bakunya, ya, bagaimana proses pembuatannya, jam berapa mulai buka dan tutup, itu dia deskripsikan jelas prosesnya. Itu harapan dalam sebuah catatan dan perencanaan. Kemudian kata Imam Ghazali, setelah proses yang pertama tadi jelas, deskriptif, maka harapan itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sudah itu kemudian tidak jualan, tidak tercapai harapan itu. Diperjuangkan. Ya, kalau tadi harapannya punya kios bakso, maka dia harus jualan bakso. Ya, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Harapan itu untuk bisa tercapai. Ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, kemudian harapan itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berdoa mengharapkan agar harapan yang diinginkan itu sukses. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.